setelah sebelum dimulai. Oke. Langsung yang ini enggak? Yang ada kotak kecil ya? Atau yang pause? Ini langsung on ya? Iya, Bapak langsung on, langsung merekam. Ini langsung Pak Sujarwo sudah siap, Pak Jarwo? Insya Allah, Bu. Nggih. Pak Jarwo, pertama saya tes Al-Qur'annya dulu nggih. Nggih. Monggo dibaca surat Al-Fatihah dulu, silakan. Nggih, Ustaz. Sampun siap, Bu. Monggo Pak Jarwo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik. Sudah bagus Pak bacaan Al-Fatihahnya. Tolong dibacakan surat Al-Qiyamah ayat 15 sampai saya hentikan nggih. Al-Qiyamah. Aku mencari halaman itu. Al-Qiyamah. Qiyamah. Sudah ketemu Pak? Mencari halaman 5, 7. Al-Qiyamah. Ayat berapa, Bu? Mulai ayat 15 sampai saya hentikan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alqa ma'azirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajilah. Ulangi Pak, kalla. Dalam Ulangi kalla. kalla bal tuhibbunal ajilah. Bunya itu panjangnya berapa? Yang mana, Bu? Tuhibbuna itu bunya panjangnya berapa? Satu ketukan. Satu Masa? alif. Masa satu? Ya. Tuhibbu. Oh, yang bunya, Bu. Iya. Mau pergi? Alif. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Oke. Wa tadharunal akhirah. Salah, ulangi.
wa tadharunal akhirah. Ya, itu baru benar. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Salah lagi. Yauma idzin nadhirah. Nah, itu benar. Ila rabbiha nadhirah. Ya, Wujuhu yauma idzi basyirah. salah. Wujuhu yauma idzin basyirah. Tadhunnu an yaf'ala biha. Salah. Salah, kurang teliti itu jenengan. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila marraq. Alah, lu salah. Apa itu Pak? Bacaannya ulangi. Wa Wakila. qila marraq. Ada tanda apa itu setelah huruf setelah man? Sakta. Nggih. Saktah itu apa? Wa qila marraqi wa Aduh, tuh. Pak, salah. Ada tanda apa itu tadi setelah man? sakta. Saktah itu apa? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak apa? Berhenti sejenak apa, Pak? Lalu dilanjutkan. Ada apa di ibtidaan langsung itu? Boten. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ayo coba praktekkan. Wa qila marraqi wa Itu namanya jenengan nggak berhenti dong. Tanda saktahnya di mana? Ya, diwakafkan. Wa qila marraq. Itu nggak berhenti juga. Mana berhentinya? Wa qila marraq. Salah lagi. Wa Itu kan ada tanda saktah setelah man, toh, Pak. Berarti kan jenengan antara man dan rok itu harus berhenti. Berhentinya tanpa mengambil nafas. Coba. wa qila marraq. Ya nggak dimasukkan, mau berhenti kok mati dimasukkan ke rok. Nggak boleh, kan berhenti. Wa qila marraq. Ya, roknya agak panjang. Nanti menutup aurat kalau panjang. Wa qila Wakilaman. Rok. Gitu. marraq. Oh, wa qila marraq. Oke, stop, sampun. Jenengan tahu nggak di Al-Quran saktah ada berapa? Satu Quran. Ya, wes nggak tahu nggak apa-apa juga. Yang penting ngerti, saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jenengan ngajinya sudah bagus, cuman tadi agak ragu-ragu. Ketika saktah ya. Sekarang tutup Al-Qur'annya nggih, Pak. Jenengan tuliskan surat Al-Falaq lengkap dengan harokatnya. Ayat 1 sampai 3 aja. Falak ya, Bu. Nggih, Al-Falaq. Nggak boleh lihat Al-Qur'an nggih. Kameranya boleh diarahkan ke tangannya jenengan, Pak. Helm? Kameranya jenengan arahkan ke tangannya jenengan nulis. Oke, sip. Ayat 1 sampai 3 aja ya, Pak. Nggih. Agak besar tulisannya biar bisa saya lihat nggih. Kalau nulis di Zoom bisa nggak, Pak? Iya, belum bisa. Nggak bisa? Oh, nggih, pun monggo. Saya tunggu nggih. Masalah lagi. Galak banget. Insyaallah. Habis.
Itu Bu. Sebesnya. Pak, harokatnya. Oke. Pak, mboten cetha ayat 1. Harokat ayat 1. Pak. Sampun, Pak. Naik dikit, Pak. Agak naik dikit. Oke. Qul a'udzu. Oke. Wah. Ayat 1 salah, Pak. Birobbil falaknya salah. Kemudian ayat 2 salahnya di min syarri ma kholaq. Kok itu mal kholaq jenengan. Ayat 3 naik lagi coba. Min syarri ma. Salah ya ayat 3, ayat 2. Ayat 3 coba lihat. Loh kok wama syarri kama kholaq. Salah Pak jenengan. Betul hafal surat Al-Falaq napa? Kamal kolak. Kok wama adro kamal kholaq emang ada? Ampun Pak. Pak, sampun. Pak, tulisannya niku jenengan simpen nggih. Mungkin kita ujian sudah selesai, jenengan buka Al-Qur'an, jenengan cocokaken nggih. Nek jenengan mungkin mboten kudu guyu, jenengan enggak beres berarti. Saya seringnya membaca, jarang menulis. Oke. Baik, Pak, sekarang saatnya cuplikan jenengan mengajar nggih. Jenengan di RPP berapa Pak yang mau dipraktekkan ini? 1. 1, 2, 3. 1. RPP 1 pakai apa? TPEK, kemudian PBL, pendekatannya saintifik nggih. PBL. Oke, monggo. Jenengan ngajar sebentar saja. Saya anggap muridnya pakai PBL, pendekatannya saintifik. Materinya perlu di share screen betul. Jenengan kalau mau pakai share screen, monggo silakan. Pokoknya waktunya 10 menit, jangan lama-lama nggih. Ya, saya cari. Nggih, monggo kalau mau share screen boleh, kalau nggak pakai materi share screen juga boleh. Pokoknya jenengan jelaskan tahapannya, apakah ngajak anak-anak lihat video atau apa dibunyikan. Kalau nggak pakai share screen, tapi kalau pakai share screen oke. Mau pakai share screen? Yuk ditampilkan. Mbak, sulit itu, Bu. Boleh, silakan. Boleh, 10 menit saja nggih. Monggo. Nah, videonya kurang menampilkan video gimana ya? Jenengan mau nampilkan PPT apa video? PPT aja Bu, videonya nanti PPT-nya dibuka dulu. Ya. Setelah PPT-nya dibuka, baru jenengan klik tombol share di bawah. Nggih. Pun muncul, Bu. Kelihatan, Bu. Belum, Pak. Belum. Belum muncul. Belum ada nggih. Asam tuh apa Pak Andi? Asam tuh apa? Apa ya? Aku lupa ya. Muncul. Sudah Pak, sudah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sebelumnya, tapi kita akan bertanya pada kalian semua, gimana kabar pada pagi hari ini? Tentunya sehat, sehat, alhamdulillah, luar biasa, dan selalu tetap semangat dan semangat selalu. Nah, alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat di forum pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan
membahas mata pelajaran yang menjadi jadwal pada hari ini, yaitu SKI. Tapi sebelumnya saya absen dulu, dan nanti sebelum itu mari kita berdoa saja dulu ya. Berdoa sebuah pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran, kita diberikan ilmu oleh Allah, diberikan hidayahnya oleh Allah, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala diniyah kulinya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk absensi pre-memory ya, langsung saja sudah semuanya hadir. Setelah itu sebenarnya kami akan menayangkan video ya, video YouTube tentang silsilah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena ada sesuatu teknis, maka video dianggap sudah kita tayangkan, sudah kita putar. Lalu dalam tayangan video-video tadi saya akan memberikan tambahan atau untuk mengulas biar anak-anak lebih paham lagi. Di situ ada silsilah riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu dari nasabnya, dari keturunannya Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu sini ada silsilah di peta silsilahnya dari kakek neneknya, dari Ka'ab, Murrah, dan dari sini dari ayahnya dari Abu Bakar As-Siddiq itu bertemu dari Tamim, Sya'ad, Amir, Abil Hafah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari Kilab, Usai, Abdul Manab, Hasim, Abdul Muttalib, Abdullah bertemu pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Abu Bakar As-Siddiq dengan baginda Rasul adalah ada ikatan nasab, bertemu pada Murrah bin Tamim. Ini pernah sepupunya, kalau orang Jawa mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu dalam tingkatannya itu lebih tua. Nah, walaupun umurnya tapi lebih muda. Kalau umurnya selisih 2 tahun, masih tuaan baginda Rasul. Kalau Nabi Muhammad SAW lahir itu tahun 571, Abu Bakar As-Siddiq sekitar tahun 573. Jadi selisih 2 tahun. Jadi orang Jawa ini namanya adalah pernahnya itu paman dari saudara ayahnya itu misanan atau apa itu Abdullah dan Abu Bakar Siddiq, dan Muhammad ini putra dari Abdullah. Sebenarnya kalau memanggil Abu Bakar Nabi Muhammad itu paman. Jadi intinya di sini adalah nasabnya Abu Bakar As-Siddiq dengan baginda Rasul bertemu pada kakek itu Murrah. Nah, itu silsilahnya dari nasab keturunan. Kemudian riwayat hidupnya baginda Rasulullah itu nama aslinya itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi nama asli dia kecil yaitu Abdul Ka'bah. Nama asli. Lahir di Mekah pada tanggal 27 Oktober tahun 573 Masehi. Meninggal di Madinah tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Jadi usia 63 meninggalnya. Sama dengan Nabi juga begitu, usia 63 meninggal. Nama ayah Utsman bin Amir bin Amr bin Sya'ad bin Tamim. Atau orang Arab mengatakan ada nama kunyahnya atau nama samarnya Abu Wafah itu. Ibu yaitu Ummu Khair binti Sakhr. Abu Bakar As-Siddiq keturunan dari Bani Tamim, dari suku Quraisy, keluarga bangsawan dan punya kedudukan yang sangat penting dan terhormat di antara bani-bani yang lainnya. Nasab keturunan Abdul Ka'bah dengan Nabi Muhammad bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena jasa-jasanya, karena imannya, karena fisiknya oleh Nabi diberi 3 gelar. Gelar yang pertama adalah Abu Bakar. Dia diberi julukan gelar Abu Bakar. Mengapa diberi julukan Abu Bakar? Karena ia orang yang cepat masuk Islam, orang yang
dari orang tua atau kaum orang tua yang iman dan masuk Islam. Asabiqunal awalun. Maka bakr atau bakrin itu artinya bersegera, segera masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah asidik. Asidik. Yang kedua asidik yang artinya ini membenarkan. Apa di balik kalimat atau gelar asidik di sini? Yaitu diberikan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam 2 menit lagi ya Pak. peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. As-Siddiq artinya membenarkan. Yang ketiga, atik, artinya tampan. Karena beliau wajahnya juga tampan, maka oleh Nabi diberikan gelar atik tampan. Abu Bakar Siddiq terkenal cerdas, luas ilmu pengetahuannya, ahli ibadah, sastra, ahli sastra, sejarah, mimpi, juga dikenal mahir dalam ilmu nasab. Nah, ini sampai juga sebagai seorang diplomat yang handal dan politikus yang cukup disegani di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Bakar termasuk keturunan bangsawan, mempunyai kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas, kaya akan hartanya, disedekahkan, dikorbankan, diinfakkan untuk perjuangan dakwah Islam. Dan juga sebagai orang yang dipercaya dalam hal harta benda atau baitul mal. Peran Abu Bakar sangatlah besar, beri dorongan semangat membela Nabi Muhammad dalam masa perjuangan Islam. Dia tidak segan-segan mengeluarkan uang harta bendanya untuk memperjuangkan Islam. Adapun perannya, yaitu pertama, sebagai sabiqul awalin masuk Islam yang pertama, selalu ada di sisi Nabi Muhammad dalam perjuangan dakwah Islam. 1 menit ya Pak. Sahabat ya banyak, jadi teman-temannya pada ini banyak orang yang masuk Islam, membebaskan para budak, kemudian menemani Nabi ketika bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, kemudian menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam. Saya kira itu silsilah untuk langkah menjadi khalifah dan lain sebagainya itu di pembelajaran yang akan datang. Yang pertama ini kita adalah membahas tentang silsilah. Dia keturunan dari siapa, terus dia berperan di sini sebagai apa di dalam memperjuangkan Islam, dan baginda Rasulullah dengan baginda Rasulullah dalam perjuangannya, istilahnya lahir batinnya selalu membantu membela baginda Rasulullah SAW. Demikian anak-anak sekilas penjelasan, sekilas sejarah, biografi, sejarah silsilah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya kira itu penjelasan saya, dan ini kami akan memberikan tugas kepada kalian dari berbagai penjelasan itu tadi. Ya, nanti anak-anak yang pertama dari kelompok pertama nanti mengetahui silsilahnya Abu Bakar Siddiq itu bertemu pada siapa atau siapa saja, kemudian dia itu nama aslinya siapa dan mendapat apa oleh Rasulullah, dan juga dia dalam karakter fisiknya, tubuhnya, nah itu bagaimana ciri-cirinya. Di sini berkulit putih, kurus, bertabis matanya tipis, pinggangnya kecil, wajahnya selalu berkeringat. Ini adalah karakter wajahnya, bentuk atau wajahnya baginda Abu Bakar. Oke, cukup Pak. Dan artinya maaf, maka kami tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk tugas-tugas dan lain sebagainya nanti saya kirimkan lewat Google Form untuk PR di rumah anak. Saya kira itu. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, jenengan pakai PBL ya Pak? Ya, Bu. Terus tadi PBL-nya mana Pak? Dalam proses pembelajaran tadi, problem based learning-nya itu saya tidak menjumpainya. Kalau mungkin lewat, karena saya tadi sambil nyambi gitu, kira-kira di mana? Pada proses yang mana PBL itu? Masalah. Problem based learning itu apa Pak? Kepanjangannya apa? Basis masalah. Kepanjangannya, artinya?
pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Nah itu nek dipakai dalam pembelajaran itu kayak apa toh modelnya? Kira-kira seperti apa toh problem based itu? Ya bisa menimbulkan permasalahan dan kita bisa mencari titik temunya permasalahan tersebut, dan mungkin anak-anak bisa juga mengambilnya hikmah-hikmahnya, dan mungkin anak juga bisa mempresentasikan, dan nanti kalau ada tugas-tugas atau soal-soal anak-anak mungkin mampu untuk mengerjakannya. Oke, bisa. Tapi problem based itu sebenarnya kalau dalam pembelajaran sejarah itu mengaitkan peristiwa sejarah itu dengan konteks kekinian. Itu, Pak. Jadi misalnya pada peristiwa ketika Rasulullah wafat kemudian digantikan oleh Abu Bakar, itu jangan bisa menganalogikan peristiwa itu seperti peristiwa pemilihan umum di Indonesia. Itu namanya problem base. Itu. Jadi mengaitkan sejarah dengan konteks saat ini gitu. Terus atau ketika peristiwa tahkim, misalnya jenengan bercerita kepada anak-anak tentang masa khilafah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib misalnya, terjadi perang saudara misalnya. Itu bisa dianalogikan dengan sekarang itu terjadi perang saudara itu kira-kira seperti perang antara Ukraina dan Soviet dengan Rusia. Misalnya seperti itu. Jadi kemampuan guru menghadirkan konteks real saat ini yang memiliki hubungan atau kedekatan peristiwa dengan sejarah di masa lalu. Itu namanya PBL. Nah, jenengan kalau di dalam pembelajaran itu pakai metode apa, Pak, ketika mengajar? Karena sejarah itu mungkin kebanyakan kok pakai ceramah, Bu. Oke. Bagaimana respon anak-anak ketika jenengan pakai metode ceramah? Ya, ada sebagian memahaminya cerita, tapi kadang-kadang ya yang belakang itu kadang-kadang ya ada yang ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri, ada yang Tapi ngantuk. ketika mungkin kita tayangkan video atau kita itu anak-anak semangat dan fokus, Bu. Iya, emang harus begitu. Jenengan jadi guru itu administrasinya sudah banyak, jangan lelah-lelah dengan bercerita. Putarkan saja video. Jenengan bisa duduk mengamati, gitu kan? Yeah. Nah, karena video jauh lebih menarik daripada anak-anak mendengarkan jenengan. Yeah. Jadi sekarang pakai akses teknologi di dalam pembelajaran. Benar ya, Pak? Kan mungkin monolog. Kalau di video kan ada settingan, ada pengaturan, pengolahan. Betul, Pak. Betul. Monolog itu membosankan. Itu membuat anak ngantuk dan jemu. Oke, jenengan sudah bagus nih pakai strategi. Ketika sudah melihat anak-anak mulai ngomong sendiri, mulai bosan tuh putarkan video. Jadi memang sebenarnya pelajaran sejarah itu, Pak, saya berkali-kali ngomong pada guru-guru bahwa materi sejarah itu memang bukan pelajaran yang gampang. Itu susah. Karena guru bercerita, terus anak itu, ya itu tadi responnya ngantuk, yang kita terus mereka merasa ada tuntutan untuk menghafal. Padahal pelajaran sejarah itu bukan pelajaran untuk dihafal. Ratusan tahun. Pripun, Pak? Padahal yang kita kenalkan itu atau sejarahnya kita sama-sama enggak tahu beratusan tahun. Betul. Makanya pandai-pandai, makanya sebenarnya tugas jenengan tuh berat, Pak. Guru SKI itu susah. Lah menceritakan orang mati kok. Enggak menarik itu bagi anak-anak masa kini. Maka strateginya adalah hadirkan perangkat teknologi supaya pembelajaran jadi menarik dan anak-anak senang. Tidak hanya senang, tapi mereka akan merespon apa yang ditangkap melalui indera mereka dan itu akan tertinggal lama tanpa harus menghafal. Manten ya? Oke. Jadi sudah bagus jenengan. Ketika anak-anak sudah bosan, jenengan langsung hadirkan teknologi. Oke, terakhir Pak. Bagaimana contoh kalau jenengan ngasih soal hot pada anak itu kayak apa? Soal tulis ataukah pertanyaan yang hot itu seperti apa? Contohnya? Pada sebelum ada khalifah atau menjelang Rasulullah wafat,
digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sebagai Khulafaur Rasyidin atau pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinannya di pemerintahan, tidak dalam urusan umat atau tentang akidah. Dalam hal itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia dengan Nabi masih saudara atau bertemu dengan kakeknya. Yang saya tanyakan di sini, Abu Bakar berasal dari Bani Tamim yang merupakan Bani yang bagaimana di kalangan suku Quraisy. Mengatakan, Bu. Oke. Lalu jawaban yang jenengan harapkan dari pertanyaan itu apa, Pak? Bani yang terpandang dan terhormat gitu. Simpel sebenarnya. Gitu aja. Ya enggak hot no. So. Bani yang terpandang dan itu bukan jawaban yang hot. Itu tidak merangsang critical thinking bagi anak. Mboten. Nggih, cari pertanyaan yang membuat mereka harus berpikir keras tanpa berpikir, bukan melanjutkan kalimat jenengan. Soalnya saya bikin hot, mungkin panjang itu, tapi jawabannya pilihan ganda yang singkat itu. Oh, ngetet. Boleh. Tapi sebenarnya pilihan ganda itu juga nggak harus singkat begitu, Pak ya. Jangan bikin jawaban panjang, tapi yang itu ada jawaban yang kelingsut sedikit gitu. Misalnya, Bani Tamim, saya nggak hafal juga ya Bani Tamim ya. Apa ya? Saya tak cerita yang paham aja. Iya. Misalnya, Ali bin Abi Thalib ketika peristiwa Rasulullah berhijrah ke Madinah, yang menggantikan di tempat tidur Rasulullah kan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian bagaimana reaksi kaum Quraisy ketika melihat yang di tempat tidur ternyata Ali bin Abi Thalib. Lalu pilihan jawabannya, kaum Quraisy membunuh Ali karena menganggap itu adalah Rasulullah. Kaum Quraisy membiarkan Ali pergi dan terus berusaha mengejar Rasulullah. Itu pertanyaan panjang, meskipun itu kelihatannya panjang tapi salah. Nah itu hot, pertanyaan menjebak, jawaban menjebak. Penting Pak. Ya. Ya. Jadi yang hot tidak hanya pertanyaannya, pilihan jawabannya harus hot juga. Bapak juga harus hot. Nonton ya. Oke Pak Jarwo, saya bercanda. Mudah-mudahan jenengan selanjutnya lancar ya Pak sampai selesai proses PPG ini. Saya tunggu jenengan di Jogja pada pengukuhan PPG. Mudah-mudahan ya lolos jadi guru profesional ya. Amin. Sampun dari saya itu aja. Selamat. Mudah-mudahan selanjutnya lebih mudah lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwo boleh live Zoom ya. Monggo. Nggih. Bimbingannya juga ilmunya Bu, kami harapkan. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, jenengan waro-waro di grup, jenengan selesai.